morning class. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat dan pertolongan-Mu. Hingga pada saat ini kami boleh melanjutkan pembelajaran kami kembali. Dan kami boleh belajar bersama untuk saat ini. Tuhan tolong kami, memberkati Engkau buat setiap siswa-siswi, terkhusus untuk anak-anak Moses. Terima kasih Tuhan, kami mulai pembelajaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita masuk ke dalam topik akar bilangan. Mencari nilai dari akar N dari bilangan A pada dasarnya adalah mencari suatu bilangan jika dipangkatkan N ya, jika dipangkatkan N akan menghasilkan A. Saya ulang sekali lagi. Mencari nilai akar N dari bilangan A pada dasarnya adalah mencari suatu bilangan yang jika dipangkatkan dengan N akan menghasilkan A. Ya. Maka kalau untuk akar kuadrat dari suatu bilangan itu merupakan operasi kebalikan atau disebut dengan inverse dari kuadrat atau disebut juga dengan pangkat 2. Oke, misalkan nih, berapa hasil dari 6 pangkat 2? Oke, sama dengan 36. Maka nilai, kalau kita buat dalam bentuk seperti ini, maka dia menjadi bentuk akarnya adalah, ya penulisannya seperti ini. Dari hasilnya, ini hasilnya kita buat di dalam akar, yaitu 36 sama dengan berapa? Iya, yang bilangan pokok yang dipangkatkan, yaitu berapa? 6. Oke. Nah, dalam hal ini akar 2 dari 36 sama dengan 6 merupakan operasi kebalikan atau inverse ya, operasi kebalikan atau inverse dari kuadrat atau pangkat 2 ya. Karena ini pangkat 2, nah penulisannya tidak seperti itu lagi, maka kita ganti menjadi hanya ya bentuk akar dan 36. Nah, tapi cara membacanya tetap sama, yaitu akar kuadrat dari 36. Ya, akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Ya. Hanya ini saja, oke? Kalau dia untuk akar kuadrat, penulisannya hanya bentuknya adalah akar A. Berarti ini adalah akar kuadrat. Kalau tidak ada di atasnya bilangan, maka ini adalah akar kuadrat. Oke ya? Paham sampai di sini ya? Nah, apakah akar 36 itu hasilnya hanya 6? Apakah ikut hasilnya negatif 6? Iya, benar. Hasil dari akar kuadrat dari 36 itu hanya 6, bukan negatif 6.
ya. Oke ya, sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, karena apa? Karena untuk setiap bilangan ya, jika diakarkan dengan A, ini hasilnya ya, A itu lebih besar dari 0. Berarti adalah lebih besar sama dengan 0 ya. A itu sama lebih besar atau sama dengan 0 ya, yang artinya bahwa ini adalah bilangan positif atau 0 ya. Nah, jika hasil pemangkatan A pangkat N sama dengan B, maka nilai akar N dari B sama dengan, iya benar, A. Itu ya, kita buat contoh ya. Contoh ya, kita ambil satu. Jika 8 pangkat 2 sama dengan 64, maka nilainya dalam bentuk akar kita masukkan ini menjadi bagaimana? Iya benar, yaitu akar kuadrat dari 64 sama dengan 8. Ya, sampai di sini paham ya? Oke. Nah, misalkan seperti ini, kita mau tentukan hasil ya, kita perhatikan contoh halaman 22. Kamu perhatikan di sana. Misalkan untuk A ya. Misalkan di A ya. Akar 784 itu sama dengan berapa? Ya. Nah, kita bikin di sana. Nah, kamu sudah paham ya cara mencari bilangan akar? Nah, perhatikan di sini ada 4. Nah, 4. Kira-kira bilangan berapa? Jika dipangkatkan 2 menghasilkan 4. Ya, yaitu 8 ya. Berarti kita buat di belakangnya 8. Oke, ini kita bikin dulu tanda akar ya. Ya, ini kita buat 2 tempat ya, 784. Nah, di tempat satuan 8. Nah, di tempat puluhan perhatikan bilangan bilangan ratusannya ya, yaitu 784. 700-an. Nah, kalau dia dipangkatkan sebanyak puluhan, nah misalkan 10 pangkat 2 hasilnya sama dengan berapa? 100. 20 pangkat 2 hasilnya 400. 30 pangkat 2 hasilnya 900. Kalau dia 30 pangkat 2 udah kelebihan, ini 7. Padahal 30 pangkat 2 kan 900. Nah, berarti dia ada berarti 2. Nah, begitu ya caranya. Nah, ini tetap dipangkatkan 2. Ya, kita buat seperti ini ya. Pangkatkan 2. Maka hasilnya sama dengan, karena ini sudah akar 2, pangkat 2 dan ini adalah akar 2, maka hasilnya menjadi 28. Bisa ya? Oke, sampai di sini bisa ya? Paham ya? Nah, kita lanjut lagi ya. Yang kita buat yang C ya. C.
Akar kuadrat dari 10 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 dikurang akar 3 pangkat 6. Hasilnya sama dengan, yuk kita lihat dulu ya di situ. Nah, untuk menyelesaikannya, kita boleh selesaikan semua ya. Kita boleh selesaikan semua dulu. Ubah dalam bentuk hasilnya. Berarti akar 10 pangkat 2 berapa hasilnya? 100. Ditambah 5 pangkat 3, 125. Dikurang, berarti dikurang akar dari 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya ini jumlahkan dulu ya. Maka jumlahkan 100 ditambah 125 sama dengan 225 dikurang ini. Selesaikan. Ini bisa selesai ya. Ini ada pangkat 2. Nah, dengan akar kita bisa selesaikan. Maka tinggal yang di dalam kurung yaitu 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 sama dengan berapa? 27. Nah, untuk ini akar dari 225 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 15 dikurang 27. Hasilnya berapa? Ya, minus 12. Oke ya. Sampai di sini bisa ya? Oke. Ya, kita masuk ke topik berikutnya yaitu hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Nah, kita mau lihat apakah ada hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Nah, kamu masih ingat dengan pangkat pecahan? Yaitu misalkan A pangkat M per N. Nah, ini kita bisa ubah ke dalam akar bilangan. Nah, yaitu menjadi akar, ingat ya, yang menjadi di sini yaitu penyebut. Berarti akar N dari A pangkat M. Ya, maka hasilnya seperti ini. Itu sama, oke? Jadi misalkan ada A pangkat 2 per 3. Maka hasilnya menjadi akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Oke, seperti ini ya. Nah, kamu bisa melihat di soal berikutnya, di penjelasan berikutnya. Ya, bagaimana kalau seperti ini, teacher? Misalkan A pangkat 2, maka hasilnya seperti ini bagaimana? Ya, bisa juga dalam bentuk akar bilangan, yaitu yang menghasilkan 2. Kira-kira untuk menghasilkan 2 ini berapa dalam bentuk pecahan? Kita buat ya, yaitu A pangkat 6 per 3. Nah, berarti kita masukkan ke dalam akar. Berarti kita tuliskan A di dalam. Yang di sini akarnya adalah akar 3, maka ini adalah pangkat 6. Oke ya. Nah, ini hasilnya. Jadi dapat disimpulkan ya. Ya, kesimpulannya berarti akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Ya. Atau dalam kurung akar N dari A pangkat M itu juga sama dengan A pangkat M per N. Dengan N tidak sama dengan 0. Oke, bisa ya? Nah, tugas kamu nanti ya berada di dalam latihan 5 ya. Ini tugas kamu ya, latihan 5 nomor
A, B, dan E. Kita tutup pembelajaran kita. Saat ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh menyelesaikan pembelajaran untuk saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai dan memberkati setiap anak didik kami yang saat ini belajar di rumah. Terpuji termulia nama Bapa. Amin. Oke, Moses, tetap semangat. Bye-bye.